kita-kita ini yang dilarang untuk mengkritik pemerintah tentunya. Kalau mau kritik, mendingan pindah negara aja. Ini kan kampret. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh seorang Menko, Lord Luhut Binsar Panjaitan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kita-kita ini yang dilarang untuk mengkritik pemerintah tentunya. Kalau mau kritik, mendingan pindah negara aja. Ini kan kampret. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh seorang Menko, Lord Luhut Binsar Panjaitan. Tapi sebelum kita bahas, kita simak dulu video viralnya berikut ini. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Nah, gimana? Apa yang disampaikan Lord Luhut tadi? Sudah jelaskan bahwa kita ini boleh mengkritik untuk bangsa, tapi yang baik-baik katanya. Kalau misalkan nggak suka dengan pemerintah, mending pindah negara aja. Nah, sekarang kalau misalkan dibalik aja gimana? Kalau misalkan Anda sebagai pejabat tidak siap untuk dikritik, mending mundur aja. Nah, setelah mundur baru deh tuh pindah negara. Ya kan? Pernyataan ini seharusnya nggak keluar dari seorang Menko Lord Luhut Binsar Panjaitan. Karena apa? Ya karena masyarakat ini memang harus menjadi pengkritik bagi kebijakan pemerintah, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang nggak tepat sasaran. Kalau kita melihat memang selama 9 tahun, Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi seolah-olah di mata kita itu kemudian adalah sesuatu yang benar semua. Seolah-olah nggak ada celahnya, nggak ada salahnya. Ya kita memang mengakui bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini sangat berjasa untuk membangun beberapa fasilitas negara, infrastruktur tentunya, jalan tol, bandara, kemudian bendungan. Ini dibangun secara masif dan memang manfaatnya sangat besar sekali untuk masyarakat. Tapi di sisi lain penegakan hukum, kemudian juga kebijakan-kebijakan lainnya, terutama di akhir-akhir masa jabatannya ini, ketika menjelang pemilu, kemudian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diubah, lalu bagaimana KPU menetapkan penerimaan pendaftaran dari anak presiden yang PKPU-nya belum direvisi, lalu kemudian bagaimana masifnya pembagian bansos yang mempengaruhi suara pemilih, lalu kemudian adanya cawe-cawe dengan menggunakan instrumen negara, termasuk kepala daerah. Nah ini kan kemudian membuat kita menjadi masyarakat, masa yang seperti ini kita harus diam saja. Kita harus mengkritik ini. Tapi ketika kita mengkritik ini kemudian sama Lord Luhut disuruh pindah negara. Kampret bener emang. Nah, sekarang begini loh. Memang sejak setahun terakhir ini, ketika Presiden Jokowi ini sudah mulai cawe-cawe tentang pemilu, kemudian mulai anaknya mendampingi Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya, kemudian berusaha dimenangkan bagaimanapun caranya, apapun dilakukan, segala kekuatan dikerahkan untuk memenangkan anaknya. Disitulah kita sebagai masyarakat ini memang nggak boleh diam. Kita harus mengkritik pemerintah. Tapi apa yang disampaikan oleh Lord Luhut, kemudian ya sudahlah, Pilpres sudah selesai, tidak ada 1, 2, 3, kemudian presiden sudah ditetapkan. Yang mana? Presidennya ini belum, keputusan dari KPU ini belum, ini masih rekapitulasi. Meskipun secara hitung-hitungan, secara kita melihat kasat mata, hasil rekapitulasi dari KPU ini memang kemungkinan besar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Meskipun ada beberapa dugaan kecurangan dan akan diselidiki melalui hak angket, tapi kalau itu belum ditetapkan, seorang pejabat publik sepertinya nggak layak
untuk mengatakan bahwa presiden ini sudah terpilih, sudah ditetapkan. Belum, masih ada menunggu tanggal 20 nanti, masih ada sekitar seminggu lagi. Kenapa kemudian dia meyakini bahwa ini pasti nanti akan ditetapkan? Misalkan pun nanti sudah ditetapkan sebagai pemenang, belum tentu juga legitimate. Karena apa? Ya karena masih banyak mengandung dugaan kecurangan, bahwa bahkan ini akan diajukan hak angket oleh para anggota DPR. Nah, kembali lagi ke masalah kritik-mengkritik ini, kita sebagai warga negara, sebagai pembayar pajak, ya kita memang punya kewajiban untuk mengkritik pemerintah. Kalau misalkan pemerintahnya kemudian berjalan tidak sesuai tracknya, apakah kita akan diam saja? Anda semua ini termasuk presiden, itu digaji dari uang pajak masyarakat. Dari kita-kita semua ini, kita yang menggaji Anda semua dengan pajak kita yang kita bayarkan setiap tahunnya. Itu yang fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi ketika kita mengkritik, kenapa kok harus keluar pernyataan seperti ini? Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah pajak, nah ini kan memang pajak di negara kita ini, baru-baru ini memang kan ada rencana dinaikkan. PPN terutama, ini akan yang sebelumnya 10% akan dinaikkan menjadi 12%. Nah, sekarang pendukung Prabowo Subianto yang kemudian kemarin mengatakan lebih memilih makan siang gratis, lalu kemudian sekarang dengan PPN yang akan dinaikkan nanti di tahun depan ketika pemerintah sudah berganti kepemimpinan, mereka ya tetap ketawa-ketawa aja, mereka tetap bilang dijogetin aja. Karena apa? Karena mereka sebetulnya nggak tahu PPN itu apa. Sekarang begini ya, saya jelaskan sedikit. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini kemudian dibebankan kepada kita, masyarakat, konsumen terakhir. Meskipun memang nanti secara proses pembayarannya itu dilakukan oleh para pengusaha, tapi beban pajaknya ini dibebankan kepada kita semua, masyarakat sebagai konsumen terakhir. Misalnya seperti apa? Seperti rumah makan, barang dan jasa yang kita pergunakan setiap hari itu dikenakan PPN sebesar 10% selama ini. Seperti katakanlah misalkan mie gacoan lah misalkan, harganya 10.000 aslinya, dari pengusaha ini 10.000. Tapi setelah dikenakan PPN 10%, kita masyarakat, kita yang memakannya, konsumen terakhir ini harus membayarkan sejumlah 11.000. Nah, kalau misalkan nanti PPN ini dinaikkan lagi 12%, maka yang akan kita bayarkan akan lebih lagi, 11.200. Itu baru satu contoh barang. Nah, kalau semua barang dan jasa kita dikenakan PPN 12%, bayangkan semua kebutuhan akan naik. Katakanlah tarif ojol saja. Kalau kita membayar tarif ojol, sekarang paling murah berapa sih? 11.000. 11.000 itu didapat dari mana? Ongkos yang masuk kepada driver itu Rp8.000. Lalu kemudian ditambahi beban aplikasi, biaya aplikasi yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk dihitung sebagai laba bagi perusahaan aplikator sebesar Rp2.000. Jadi konsumen ini harus membayar Rp10.000. Kemudian 2.000-nya untuk aplikator, 8.000-nya untuk driver. Sementara Rp1.000-nya ini adalah PPN, pajak pertambahan nilai 10%. Jadi customer dibebankan Rp11.000. Selama ini jarak paling dekat ya. Nah, kalau misalkan PPN ini dinaikkan lagi menjadi 12%, ya akan nambah lagi. Mungkin bukan hanya 11.200, bisa jadi 11.500. Karena biaya untuk aplikator ini juga akan dinaikkan. Nah, itulah PPN yang akan bertambah semuanya, barang-barang otomatis semuanya akan naik. Nah, kalau misalkan pendukung Prabowo Subianto yang sekarang lagi joget-joget karena kemenangan mereka, kemudian nanti ketika kalian dibebankan oleh pajak-pajak yang naik, kalian nggak boleh ngeluh. Kalau orang Jawa bilang, ojo sambat, jangan sambat, nggak boleh sambat. Kalian harus menikmati itu. Kalau misalkan harga-harga naik, apa solusinya? Ya udah, jogetin aja. Belum lagi, ini nanti masalah kenaikan BBM. Karena sekarang, ini kan kemudian revisi tentang Kepres nomor 191 tentang bahan bakar minyak. Ini kan sudah hampir selesai, sudah hampir rampung. Dan rencananya mungkin beberapa bulan ke depan, ini sudah akan direvisi bahwa bahan bakar bersubsidi ini akan hanya dipergunakan untuk kendaraan pengangkut pangan, kemudian juga transportasi umum. Nah, inilah masyarakat kita sebagai masyarakat pengguna bahan bakar
minyak bersubsidi, kemungkinan nanti tidak akan mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi lagi. Pengguna sepeda motor misalkan, yang dipergunakan untuk sehari-hari, untuk bekerja, untuk sekolah, nggak bisa lagi beli Pertalite. Mereka harus beli Pertamax. Sementara Pertalite dipergunakan hanya untuk kendaraan pengangkut pangan dan transportasi umum. Bayangkan, ini rencananya akan naik di tahun-tahun ini mungkin. Meskipun kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa BBM tidak akan naik menjelang bulan Ramadan. Iya, kemungkinan. Dan kemungkinan besar nanti setelah Lebaran. Karena apa? Karena sebagian subsidi energi ini kan memang akan dikurangi, akan dicabut. Dengan dalih supaya subsidinya ini lebih tepat sasaran. Tapi kenyataannya ada rencana untuk digunakan sebagai program makan siang gratis. Nah ini kan nggak fair sebetulnya. Sangat amat nggak fair. Sementara kita yang kemudian menggunakan BBM setiap hari untuk mencari kebutuhan kita sendiri, untuk mencari nafkah demi keluarga kita, kita akan merasakan imbasnya. Padahal kita nggak memilih pemimpin yang seperti itu. Nah itulah yang kemudian bagi saya seorang Pak Luhut ini kemudian tidak pantas untuk mengatakan hal semacam ini. Apalagi beliau adalah politisi senior, kemudian juga mantan militer, lalu adalah orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi. Kenapa bisa menyatakan statement yang seperti ini? Sangat amat disayangkan. Tapi ya itulah memang, masyarakat ini memang tidak boleh dibiarkan untuk kritis. Karena apa? Masyarakat selalu dibiarkan, dipelihara kebodohannya, kemudian dipelihara kemiskinannya, supaya mereka bisa diatur seenak udel pemerintah. Karena apa? Karena kalau misalkan masyarakat ini terdidik, masyarakat ini dibiasakan untuk kritis, akan membahayakan negara ini, akan membahayakan pemimpin itu sendiri. Kalau masyarakatnya kritis, kemudian kebijakan pemerintah yang kemungkinan ada penyelewengan, menguntungkan pihak orang per orang, kelompoknya, itu pasti tidak akan terjadi, dan itu sangat amat berbahaya bagi pemerintah. Makanya masyarakat ini dibiarkan miskin, dibiarkan bodoh supaya mereka bisa dikontrol, mereka bisa diarahkan, termasuk ketika untuk pemilu. Mereka dibiarkan kemiskinan, diberikan bansos supaya bisa diarahkan untuk memilih pasangan tertentu. Itu yang terjadi di pemilu 2024 ini. Dan kemudian bagaimana kepala daerah ini juga bisa diatur, disetir untuk bisa mengkondisikan daerahnya sendiri. Dan itu terbukti ketika di Aceh, Gubernur Aceh ini kemudian penjabat Gubernur Aceh, PJ Gubernur ini kemudian sekarang diberhentikan, diganti oleh penjabat gubernur yang lain. Karena apa? Karena suara dari Prabowo Gibran kalah dari Anies. Itu yang terjadi. Ini adalah sebuah ancaman bagi negara kita, ancaman bagi demokrasi kita. Dan sekarang kita diharuskan diam. Kita tidak boleh mengkritik ini, dan kalau mau mengkritik disuruh pindah negara. Oh no, kita nggak akan tinggal diam dengan ini semua. Kita akan tetap bersuara, terutama dari Siwo TV. Kita akan terus mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan track yang seharusnya. Setuju ya? Serasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kalau masyarakat itu terdidik, bahaya bagi pemimpin.